Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saintis, bertemu lagi kali ini di pembelajaran biologi sel dan molekuler. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, coba bayangkan ketika tubuh kita tiba-tiba merasa lapar, jantung berdetak lebih cepat saat gugup, atau tangan refleks menarik diri saat menyentuh benda panas. Semua respon tersebut tidak terjadi secara kebetulan, bukan? Melainkan merupakan hasil dari komunikasi yang terkoordinasi antar sel dalam tubuh. Setiap sel dalam tubuh tidak bekerja sendiri loh teman-teman, tetapi saling berinteraksi melalui sinyal-sinyal kimia agar berbagai proses kehidupan dapat berlangsung secara teratur. Proses inilah yang dikenal sebagai komunikasi sel. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana sel menerima sinyal, meneruskan sinyal tersebut hingga akhirnya menghasilkan respon yang spesifik. Pemahaman tentang komunikasi sel sangat penting, karena menjadi dasar untuk memahami kerja hormon, sistem saraf, dan berbagai mekanisme pengaturan dalam tubuh makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi sel, meliputi pengertian komunikasi sel, peran ligan dan reseptor, serta tahapan utama dalam komunikasi sel seperti penerimaan sinyal, transduksi, dan respon. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menguraikan jenis-jenis komunikasi sel berdasarkan jarak seperti komunikasi autokrin, parakrin, endokrin, dan sinaptik beserta contohnya dalam kehidupan organisme. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis mekanisme komunikasi sel pada organisme, khususnya contoh komunikasi sel pada organisme uniseluler melalui quorum sensing bakteri, serta mengkaji satu jurnal internasional yang membahas mekanisme komunikasi sel. Menurut Uri et al. Tahun 2021, komunikasi sel adalah proses pengiriman dan penerimaan sinyal kimia antar sel yang memungkinkan sel merespon kondisi lingkungan melalui tahapan penerimaan sinyal, transduksi, dan respon. Dalam tubuh organisme multiseluler, komunikasi sel memastikan bahwa jantung berdetak ritmis, sistem kekebalan menyerang patogen, sel-sel kulit membelah untuk memperbaiki luka, hormon mengatur kondisi internal tubuh. Tanpa komunikasi sel, tidak mungkin ada koordinasi antar jaringan, dan organisme tidak akan dapat bertahan hidup. Pada bagian ini, kita akan membahas dua komponen utama dalam komunikasi sel, yaitu ligan dan reseptor. Ligan adalah molekul pembawa pesan yang dihasilkan oleh sel pengirim. Ligan dapat berupa hormon, neurotransmitter, protein, ion, atau molekul kecil lainnya yang berfungsi menyampaikan informasi ke sel target. Sedangkan reseptor adalah protein khusus yang terdapat pada permukaan sel atau di dalam sel yang berfungsi untuk mengenali dan mengikat ligan secara spesifik. Hubungan antara ligan dan reseptor bersifat sangat spesifik seperti kunci dan gembok. Jika ligan tidak sesuai, maka tidak akan terjadi ikatan dan tidak ada respon seluler. Pada gambar terlihat proses komunikasi antar sel, di mana sel pengirim melepaskan molekul sinyal yang disebut ligan. Ligan tersebut bergerak menuju sel target dan berikatan dengan reseptor yang sesuai di permukaan sel. Ikatan ini kemudian memicu rangkaian sinyal kimia di dalam sel yang diteruskan hingga menghasilkan respon seluler tertentu. Sementara itu, sel non-target tidak memberikan respon karena tidak memiliki ligan yang sesuai. Jenis komunikasi sel yang pertama adalah komunikasi autokrin. Pada komunikasi ini, sel menghasilkan sinyal yang kemudian diterima kembali oleh sel itu sendiri. Komunikasi autokrin banyak ditemukan pada sistem kekebalan tubuh, misalnya saat sel imun mengaktifkan dirinya sendiri untuk memperkuat respon pertahanan. Selain itu, mekanisme ini juga sering dijumpai pada sel kanker, di mana sel kanker terus-menerus menstimulasi pertumbuhan dirinya sendiri tanpa kontrol. Jenis komunikasi sel berikutnya adalah komunikasi parakrin. Pada komunikasi parakrin,
sinyal yang dihasilkan oleh suatu sel mempengaruhi sel-sel lain yang berada di sekitarnya. Contohnya, komunikasi parenkin dapat ditemukan pada proses penyembuhan luka. Ketika sel rusak, melepaskan faktor pertumbuhan untuk merangsang pembelahan sel tetangga. Selain itu, komunikasi parenkrin juga terjadi pada jaringan saraf dan perkembangan embrio. Komunikasi yang ketiga adalah komunikasi sinaptik atau komunikasi yang terjadi pada sistem saraf. Neuron akan mengirimkan sinyal berupa neurotransmitter melalui celah sinaps menuju sel target. Jenis komunikasi ini bersifat sangat cepat dan spesifik, sehingga memungkinkan tubuh merespon rangsangan dengan segera, seperti refleks menarik tangan dari benda panas atau penghantaran impuls saraf ke otot. Jenis komunikasi sel yang terakhir adalah komunikasi endokrin. Pada komunikasi ini, sel atau kelenjar endokrin menghasilkan hormon yang dilepaskan ke dalam aliran darah dan mempengaruhi sel target yang letaknya jauh. Contoh hormon endokrin antara lain insulin, adrenalin, dan estrogen. Meskipun berlangsung lebih lambat dibandingkan komunikasi saraf, efek komunikasi endokrin cenderung bersifat lebih lama dan luas. Komunikasi sel tidak hanya terjadi pada organisme multiseluler, tetapi juga pada organisme uniseluler seperti bakteri. Pada bakteri, mekanisme komunikasi dikenal sebagai quorum sensing. Setiap bakteri menghasilkan molekul sinyal yang dilepaskan ke lingkungan sekitarnya. Ketika jumlah bakteri semakin sedikit, konsentrasi molekul sinyal juga rendah dan belum menimbulkan respon. Namun, seiring bertambahnya jumlah bakteri, konsentrasi molekul sinyal meningkat hingga mencapai ambang tertentu yang disebut quorum. Pada kondisi ini, bakteri secara bersamaan mengaktifkan gen-gen tertentu, sehingga menghasilkan respon kolektif seperti pembentukan biofilm, produksi toksin, atau peningkatan virulensi. Quorum sensing membuktikan bahwa organisme bersel tunggal pun mampu berkomunikasi dan berkoordinasi secara kompleks. Berdasarkan temuannya, Sutherland menyimpulkan bahwa proses yang terjadi pada sisi penerima komunikasi sel dapat dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu penerimaan sinyal, transduksi sinyal, dan respon seluler. Tahap yang pertama yaitu penerimaan sinyal atau signal reception. Penerimaan sinyal merupakan proses ketika sel target mendeteksi molekul sinyal yang berasal dari luar sel. Suatu sinyal kimia dianggap telah terdeteksi apabila molekul sinyal tersebut berikatan dengan protein reseptor. Protein reseptor ini dapat berada di permukaan sel atau pada kondisi tertentu berada di dalam sel yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya. Tahap selanjutnya adalah transduksi sinyal atau signal transduction. Ikatan antara molekul sinyal dengan reseptor menyebabkan perubahan pada protein reseptor dan memulai proses transduksi. Pada tahap ini, sinyal diubah menjadi bentuk yang mampu menghasilkan respon seluler tertentu. Tahap terakhir adalah respon seluler atau cellular response. Sinyal yang telah ditransduksi akan memicu respon seluler yang spesifik. Respon ini dapat berubah berbagai aktivitas sel, seperti katalisis oleh enzim, misalnya oleh glikogen fosforilase, perubahan susunan sitoskeleton, atau aktivisasi gen tertentu di dalam inti sel. Untuk mengaitkan konsep komunikasi sel dengan kondisi nyata, kami menganalisis sebuah artikel internasional yang membahas komunikasi sel pada kanker pankreas. Melalui studi kasus ini, kita dapat melihat bagaimana gangguan komunikasi sel berperan dalam perkembangan penyakit yang kompleks.
Artikel yang kami kaji berjudul Pancreatic Cancer Signaling Pathways, Genetic Alteration and Tumor Microenvironment, The Barriers Affecting the Method of Treatment, yang dipubliskan dalam jurnal Biomedicine pada tahun 2021 dengan penulis Daria Javad Rashid, Amir Bahbanzadeh, Afsin Deraksani, Patrizia Leon, Nicola Silvestris, Vito Rakenali, Antonio G. Solimando, dan Behzad Baradaran. Dalam artikel, penulis mengangkat permasalahan utama rendahnya keberhasilan terapi pada pancreatic ductal adenocarcinoma yang disebabkan oleh kompleksitas biologis penyakit tersebut. Kanker pankreas diketahui memiliki tingkat mortalitas yang sangat tinggi karena berkembang secara agresif dan sering terdiagnosis pada stadium lanjut. Artikel juga menyoroti bahwa mutasi genetik, terutama mutasi gen KRAS, berperan dominan dalam mengaktifkan berbagai jalur persinyalan sel yang mendorong proliferasi, invasi, dan metastasis sel kanker. Selain faktor genetik, lingkungan mikrotumor yang kaya akan jaringan stroma dan bersifat imunosupresif juga menjadi penghambat utama efektivitas pengobatan, termasuk kemoterapi dan imunoterapi. Kondisi ini memungkinkan sel kanker menghindari pengawasan sistem imun dan menimbulkan resistensi terhadap berbagai pendekatan terapeutik. Oleh karena itu, artikel ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap jalur persinyalan, perubahan genetik, serta interaksi antara sel kanker dan sistem imun sebagai dasar pengembangan strategi terapi yang lebih efektif dan berbasis biomarker. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji jalur persinyalan sel, perubahan genetik, serta interaksi komunikasi sel dalam mikrolingkungan tumor yang menjadi penghambat utama dalam metode pengobatan kanker pankreas. Penelitian dalam artikel menggunakan pendekatan biologi molekuler berbasis kajian literatur dengan menganalisis berbagai penelitian eksperimental terkait mutasi gen, aktivitas jalur transduksi sinyal, serta komunikasi sel antara sel kanker, sel imun, dan sel stroma. Fokus utama diarahkan pada jalur persinyalan seperti KRAS, MAPK, PI3K atau AKT, TGF-beta, dan BMP yang diketahui berperan penting dalam regulasi pertumbuhan, diferensiasi, dan kelangsungan hidup sel kanker pankreas. Berdasarkan hasil pembahasan artikel, kanker pankreas menunjukkan aktivasi komunikasi sel yang sangat kompleks dan saling terintegrasi. Jalur persinyalan dimulai ketika berbagai growth faktor seperti MSP, IGF-1, HGF, TGF-beta, dan BMP berikatan dengan reseptor spesifiknya di permukaan membran sel. Interaksi awal ini kemudian mengaktifkan reseptor-reseptor RON, c-MET, IGF-1R, serta kompleks reseptor TGF-beta dan BMP. Aktivasi reseptor memicu perubahan konfirmasi yang memungkinkan perekrutan protein transduksi sinyal di berbagai intraseluler. Reseptor yang teraktivasi kemudian mengaktifkan protein G kecil seperti RAS yang memulai rangkaian fosforilasi berurutan melalui jalur RAF, MIK, MAPK. MAPK yang telah terfosforilasi bergerak menuju inti sel untuk mengaktifkan berbagai faktor transkripsi yang berperan dalam IMT. Secara paralel, beberapa reseptor seperti IGF-1R, c-MET, dan TGF-beta juga mengaktifkan jalur PI3K atau AKT serta jalur-jalur non-SMART seperti JNK, P38, dan ROA yang memperkuat proliferasi, kelangsungan hidup, dan kemampuan migrasi sel. Pada jalur TGF-beta yang merupakan fokus utama, TGF-beta yang berikatan dengan reseptor tipe 2 akan mengaktifkan reseptor tipe 1. Reseptor tipe 1 kemudian memfosforilasi SMAD2 dan SMAD3 yang selanjutnya bergabung dengan SMAD4. Kompleks SMAD ini masuk ke inti sel dan bertindak sebagai pengatur langsung transkripsi gen-gen yang mengarahkan IMT. Jalur BMP bekerja melalui cara serupa, tetapi menggunakan SMAD1, SMAD5, dan SMAD8 untuk mencapai efek transkripsi yang juga mendukung IMT. Setelah seluruh sinyal dari berbagai jalur tersebut mencapai nukleus, terjadi pengaktifan faktor transkripsi penginduksi IMT seperti snail, slow, twist, zip, MSX2, dan faktor-faktor lain yang ditunjukkan. Faktor transkripsi ini bekerja terutama dengan menekan ekspresi gen epitel seperti echaderin, claudin, occludin, dan ZIO1 sehingga sel kehilangan adhesi antar sel dan sifat polaritas epitel. Pada saat yang sama, sinyal tersebut menginduksi ekspresi berbagai gen mesenkimal seperti vimentin, enchaderin,
S100A4 dan MMPS yang memberikan sel kemampuan migrasi, invasivitas, dan resistensi terhadap kemoterapi. Perubahan epigenetik melalui enzim seperti HDAC1 dan HDAC2 juga memperkuat proses IMT dengan menekankan gen epitel secara lebih permanen melalui modifikasi struktur kromatin. Rangkaian sinyal yang dimulai dari membran sel dan diteruskan melalui jalur MAPK, PI3K atau AKT, SMAD dan non-SMAD ini menghasilkan keluaran berupa reprogramming transkripsi di inti sel yang mengarahkan sel menuju fenotip IMT. Proses ini menghasilkan sel kanker pankreas yang lebih agresif. Artikel juga menegaskan bahwa komunikasi sel kanker diperkuat oleh tumor microenvironment, yaitu interaksi antara sel kanker, fibroblast, sel imun, dan matriks ekstraseluler. Lingkungan ini tidak hanya mendukung pertumbuhan tumor, tetapi juga menghambat penetrasi obat dan menekan respons sistem imun. Selain itu, sel kanker pankreas memanfaatkan komunikasi sel untuk menghindari sistem imun melalui ekspresi molekul imun checkpoint seperti PD-1, PD-L1, dan CTLA-4 sehingga sel kanker dapat bertahan meskipun sistem imun aktif. Pemahaman mengenai komunikasi sel pada kanker pankreas memberikan dampak penting dalam dunia medis. Penelitian ini menunjukkan bahwa terapi kanker tidak cukup hanya menargetkan sel kanker secara langsung, tetapi juga harus menghambat jalur komunikasi sel baik pada tingkat ligan, reseptor maupun transduksi sinyal. Pendekatan ini menjadi dasar pengembangan target terapi dan imunoterapi yang lebih spesifik dan efektif. Sebagai kesimpulan, artikel ini menegaskan bahwa kanker pankreas merupakan penyakit yang didorong oleh gangguan komunikasi sel pada berbagai tingkat, mulai dari penerimaan sinyal, transduksi sinyal, hingga respons seluler dan imunologis. Oleh karena itu, pemahaman komunikasi sel menjadi kunci utama dalam pengembangan strategi pengobatan kanker pankreas yang lebih efektif. Artikel Pancreatic Cancer Signaling Pathways, Genetic Alteration and Tumor Microenvironment memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas komunikasi sel melalui berbagai jalur persinyalan, seperti KRAS, MAPK, PI3K atau AKT, dan TGF-beta dalam perkembangan kanker pankreas. Kelompok kami menilai bahwa artikel ini secara kritis menunjukkan bagaimana gangguan komunikasi antar sel dan intrasel akibat mutasi genetik serta pengaruh tumor microenvironment berperan besar dalam proliferasi sel, metastasis, dan resistensi terapi. Namun artikel ini cukup kompleks dan bersifat klinis sehingga membutuhkan pemahaman dasar komunikasi sel yang kuat agar mudah dipahami. Studi kasus dalam artikel relevan dengan materi komunikasi sel karena mengaplikasikan konsep komunikasi sel secara nyata dalam konteks penyakit. Proses interaksi ligan reseptor, transduksi sinyal, regulasi ekspresi gen, serta komunikasi antar sel kanker dan sistem imun menjadi contoh konkret materi komunikasi sel yang dipelajari. Melalui artikel ini, kelompok kami memperoleh wawasan bahwa komunikasi sel tidak hanya berperan dalam fungsi normal organisme, tetapi juga menjadi kunci dalam memahami mekanisme penyakit dan pengembangan terapi modern. Demikian pembelajaran kita tentang komunikasi sel ya teman-teman. Melalui proses yang rumit, namun terkoordinasi dengan baik, sel-sel mampu bekerja sama menjaga fungsi tubuh. Semoga video ini membantu kalian memahami konsep dasar hingga penerapan ilmiah dari komunikasi sel. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembagian per adegan. Jadi ada 9, kira-kira 9 adegan nanti untuk video kita. Nah, adegan pertama apa dari rekaman HP ya? Kita perlu voice note, terus perlu animasi, sama ngedit yang menyatukan animasi itu di capcut mungkin gitu. Setelah itu, kita harus merekam suara untuk dimasukkan ke dalam video. Untuk rekam suaranya bisa menggunakan HP dan juga nanti akan dimasukkan ke dalam pengeditan video. Jadi hari ini kita akan mempelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari yaitu biologi sel dan molekuler.